Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milka Maulida Siahaan, NIRAM 2021-020291, Program Studi Metodologi Penelitian. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian metode kuantitatif dan kualitatif. Penelitian metode kuantitatif merupakan penelitian yang telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah, yaitu konkret atau empiris. Metode penelitian kuantitatif biasa disebut juga metode discovery karena dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan sebagai iptek baru dengan data-data penelitian berupa angka-angka analisis statistik. Secara umum, penelitian kuantitatif menggunakan metode survei untuk mengambil data dari populasi yang besar. Survei ini dilakukan dengan membagikan daftar pertanyaan dalam bentuk kuesioner kepada responden. Selain survei, ada juga jenis metode eksperimen dan analisis isi. Kuantitatif ini sifat bacanya deduktif, yang dari umum ke khusus. Jadi kalian harus bercerita dari yang umum dulu, permasalahan global, baru nanti menuju ke masalah kalian. 2. Ciri-ciri penelitian kuantitatif. Yang pertama, memiliki 2 atau lebih variabel yang diukur pengaruhnya. Kedua, masalah penelitiannya menanyakan tentang ada atau tidaknya pengaruh antar variabel. Yang ketiga, menggunakan sampel dan prinsip keterwakilan. Yang keempat, bersifat objektif dan relatif singkat. Selanjutnya ada metode-metode penelitian kuantitatif. Yang pertama, metode komparatif. Metode komparatif ini adalah jenis penelitian yang diperuntukkan mengetahui perbedaan variabel yang diteliti, di mana penelitian ini tidak mengharapkan kemampuan manipulatif agar data yang dihasilkan benar-benar objektif dan akurat. Yang kedua, metode deskriptif. Metode deskriptif ini adalah metode penelitian yang menyampaikan fakta dengan cara mendeskripsikan dari apa yang dilihat, diperoleh, dan dirasakan. Penelitian cukup menuliskan atau melaporkan hasil laporan pandangan mata mereka. Yang ketiga, ada metode korelasi. Metode korelasi ini bertujuan untuk menggambarkan 2 atau lebih hasil penelitian. Metode ini tepat digunakan untuk membandingkan persamaan ataupun perbedaan agar hasil penelitian lebih spesifik dan jelas. Berikut contoh dari metode kuantitatif. Yang pertama, dampak ulasan media sosial terhadap persepsi merek. Yang kedua, persepso guru tentang komunitas pembelajaran profesional. Yang ketiga, tingkat kecanduan media sosial. Selanjutnya, penelitian metode kualitatif. Penelitian metode kualitatif merupakan metode penelitian yang dilandaskan pada filsafat positivisme. Metode kualitatif ini digunakan untuk meneliti kondisi, objek yang alamiah, dan penelitian sebagai instrumen kunci. Jadi, metode ini dapat mendeskripsikan fenomena, peristiwa, atau aktivitas sosial yang ada di masyarakat. Jadi maksudnya, kualitatif ini hal-hal yang sudah ada di sekitar kita atau di masyarakat. Nah, penelitian kualitatif ini sifat bacanya induktif, dari khusus ke umum. Dari paragraf pertamanya langsung ngobrolin permasalahannya. Kalian itu secara spesifik dan teliti. Selanjutnya, ciri-ciri penelitian kualitatif. Yang pertama, lingkungan alamiah sebagai sumber data langsung. Kedua, hasil penelitian merupakan kesepakatan bersama. Yang ketiga, analisis data dilakukan secara induktif. Yang keempat, penelitian bersifat deskriptif analitik atau data berupa kata-kata, gambar, dan perilaku. Selanjutnya, metode-metode penelitian kualitatif. Yang pertama, metode studi etnografi. Kalau metode studi ini merupakan suatu metode yang menjelaskan dan mengklarifikasikan kelompok sosial, budaya, ataupun sistem. Yang kedua, metode studi historis. Merupakan metode yang dijalankan dengan mengkaji peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu. Yang ketiga, metode studi fenomenologis, yaitu penelitian yang memiliki 2 makna sebagai filsafat, sains, dan sebagai metode pencarian dalam penelitian. Selanjutnya, contoh metode kualitatif. Penelitian kualitatif jurusan ilmu komunikasi.
Studi kualitatif komunikasi kelompok Pasopati From Solo with Love dalam membangunkan perilaku cinta damai. Yang kedua, ada penelitian kualitatif bahasa Indonesia, di mana nilai-nilai Islam dalam novel Langit Mekah Berkabut Merah karya Geidur Rahman Al-Misri dan kelayakan sebagai bahan ajar sastra di MA atau sederajat. Sekian dan terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.